Shalom semua. Halo yang ada di online, ada yang ada di onsite. Ya, welcome buat semuanya, baik yang online maupun yang onsite. Welcome ke acara perayaan dan ibadah Natal DPA 2021. Wah, keren banget nih Kak. Sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di online. Oke, betul. Jangan lupa kita harus kenalan memperkenalkan dulu. diri, biar nggak asing ya. Nama saya Lea. Nama saya Laura. Senang bertemu dengan teman-teman. Oke, langsung aja nih Kak, kita mau sapa dulu teman-teman yang ada di online. Ya, mungkin bisa ditampilkan ada siapa saja sih. Saya yakin ada banyak sekali gereja yang bergabung. Iya nih Kak, ini kita ada 8 wilayah loh. Dari ada wilayah 1 sampai wilayah 8. Amazing, jarang-jarang loh ada ibadah gabungan 8 wilayah seperti ini. Mereka ada yang nobar loh Kak. Jadi beberapa gereja yang jadi satu. Oke, kami mau menyapa beberapa gereja. Mungkin buat gereja yang disebutkan bisa on cam. Atau kalau sudah disebutkan kalau bisa open mic. Kalau enggak gitu angkat tangan juga bisa. Oke, yang pertama ada GBI Kristus Air Hidup. Oke. Sidoarjo Utara. Mana nih GBI Kristus Air Hidup? Mana nih Kak? Ya itu yang kemudian ada GBI Sentro. Wah, halo GBI Sentro. Terus juga ada GBI Bukit Sion Gempol Sidoarjo Selatan. Halo guys. Halo, good to see all of you. Kemudian ada GBI Rock Candi. Yang nobar juga ya. Kemudian ada GBI Bukit Sion Gempol. Apakah ada? Ada guys. Yang belum on cam dong guys. Supaya kita bisa lihat satu dengan yang lain. Kemudian ada GBI Tretes. Bisa kami lihat. Halo. Good to see all of you. Kemudian ada GBI House of Restoration Sedati. Halo guys, mana nih orangnya? Teman-temannya. Oke, mungkin belum bisa on cam. It's okay. Kemudian ada GBI Rock Sidoarjo. Di mana ini teman-temannya? Ada? Mungkin ada di antara yang belum bisa on cam. Oke. GBI Rock Pandaan. Pandaan. Ada nggak GBI Rock Pandaan? Kemudian ada GBI Harmoni. Halo GBI Harmoni. Halo GBI Harmoni. Lalu ada GBI Rock Juanda. Halo teman-teman. Mana ya? Halo teman-teman. Kemudian ada yang di wilayah 6 tuh. Yang nobar di GBI Bethlehem. Ada GBI Paduan Kasih Karangsono. Ya udah datang belum ya? Oh belum kayaknya Kak. Kemudian ada GBI Diaspora. GBI Diaspora Bang ada. Ili. Halo, shalom. Shalom. Kemudian ada GBI Kebun Anggur Dampit. Di sini? Adakah? Oh itu, ada yang raise hand itu. Oh ya, sudah raise hand. Halo. Kemudian ada GBI Mojopahit. Ada? Kayaknya belum join Kak. Lanjut. Oke, it's okay. Kemudian yang terakhir ada kayak mau menyapa GBI Genteng. GBI yang ada di Genteng nih, jauh nih Genteng nih. Mana nih Kak? GBI Genteng. Ada nggak? Halo GBI. Belum join Kak. Luar biasa tadi. Dan masih ada gereja lain yang belum kami sebutkan. Kepada semuanya kayak mau berkata welcome. Oke. Hari ini tuh kayak kerasa excited banget gak sih Kak? Kayak hari ini kita kedatangan gestar. Wow. Wah. Siapa Laura? Kita bakal dilayani oleh Pastor Yeri Pati Nasarani. Wow, amazing. Saya tahu tuh beliau terkenal banget di sosmed. Iya, dia tuh sering banget memberkati banyak-banyak anak-anak muda gitu. Ya, saya percaya hari ini pun kita yang ada di sini akan diberkati oleh firman yang disampaikan beliau. Dan Natal kali ini spesial karena bertemakan tema yang khusus yaitu One in Love.
bahwa kita adalah satu di dalam kasih. Oke, wah keren banget ya temanya ya. Yes. Dan kita juga ada challenge ya buat teman-teman yang di online dan di onsite. Kita ada challenge yaitu bikin story di Instastory, di Instagram story. Ya. Buat Nah, teman-teman jadi- yang suka bikin story nih, ini buat kalian. Nah, jadi tema kita kan One in Love. Jadi teman-teman bikin story tentang One in Love. Terserah teman-teman bikin sekreatif mungkin, bikin quotes yang benar-benar kreatif. Yang paling kreatif bakal dapat ratusan ribu. Ya, jadi teman-teman bisa bikin story sekreatif mungkin yang bertemakan One in Love. Teman-teman kasih quotes yang menarik, apa yang teman-teman tahu tentang One in Love. Apa sih gitu. Jadi nanti yang terbaik akan dipilih oleh panitia. Ya, jangan lupa juga tag di IG @dpagbi Jatim. Sekali lagi ya, @dpagbi Jatim. Betul, DPAGBIJATIM. Nah, maksimal uploadnya jam 19.00. Jadi jam 7 tet udah. Kalau misalnya mau Tutup. upload lagi, nggak bisa, udah gugur. Ya, dan sebelum kita memulai lebih jauh, saya rindu ingatkan kepada teman-teman yang belum mendaftar via link Google Drive, teman-teman bisa mendaftar dan kami beri waktu sampai jam 6:30. Kenapa sih harus daftar lewat link yang ada? Karena itu nanti akan dipakai untuk pembagian door prize. Wah, keren banget. Kita hari ini banyak bagi-bagi berkat ya, Kak ya. Betul. Wah, keren Door banget. prize sih. yang disukai semua orang. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih lagi, saya ingin ngajak kita semua berdoa. Jadi dimanapun teman-teman berada, baik yang onsite maupun yang online, mari kita satukan hati kita. Kita serahkan acara ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari ini kami berkumpul Tuhan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di sana. Hari ini kami ada begitu banyak orang Tuhan dari Jawa Timur Tuhan. Baik online maupun offline. Kami datang untuk merayakan Natal. Kami merayakan kehadiran-Mu di bumi ini yang mengubahkan hidup setiap kami. Mari Tuhan, bertahtalah di acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BPD, Pendeta Dr. Andes Lili Lasmanto. Saya persilakan. Shalom generasi muda Gereja Betel Indonesia. Shalom generasi muda Gereja Betel Indonesia di Jawa Timur. Saya Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Jawa Timur mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Kiranya di tahun ini akan lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan oleh saudara-saudara semua untuk kerajaan Allah. Dan Natal ini semakin mempererat kasih persaudaraan di antara kita semua. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Yeri Pati Nasarani yang berkenan melayani Natal DPA Jatim, dan juga untuk gereja-gereja yang menyediakan tempat sehingga bisa dilakukan onsite dalam Natal hybrid ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi dan perhatiannya, dan selamat untuk Ketua Pengurus Daerah DPA Jawa Timur Bapak Suseno beserta semua staf. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Demikian sambutan dari Ibu Lili, dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan hangat dari Bapak Ketua DPA Jawa Timur, yaitu Bapak Suseno. Kepada Bapak Suseno kami persilakan.
Maaf Pak, masih ke mute. Apakah bisa di unmute? Terima kasih. Oke, shalom. Yang terhormat Ibu Ketua BPD GPI Jawa Timur, Pendeta Lili Lasmanto, juga yang sudah mensupport setiap kegerakan generasi muda, juga buat Pastor Yeri Patinasarani yang sudah berkenan melayani generasi muda di GPI Jawa Timur. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Pastor Yeri. Terima kasih buat kesempatan dapat melayani setiap generasi muda, dan shalom juga buat seluruh KPA-KPA yang ada di titik-titik nobar di seluruh Jawa Timur. Bila kita bersama-sama pada malam hari ini merayakan Natal, dan kita percaya kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Yeri yang sudah memberkati semua generasi muda. Ya, bila kita siapkan hati kita, bila di momen Natal ini kita dapat menjalin tali persaudaraan, ya saudara ya, untuk kita dapat lebih lagi dipakai Tuhan menjadi alat bagi Tuhan, bersama-sama melayani dengan segala talenta, potensi yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, pada akhirnya saya selaku Ketua DPA GPI Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau nyatukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, shalom, shalom teman-teman. Kita bersuka cita, kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan Yesus. Kita berada di awal tahun yang baru. Kita memberikan hidup kita dan hati kita buat Tuhan. Kita mesambut Dia sebab Dia Raja segala raja. Haleluya.
Kita semua. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Yeah. Mari bersukacita sebab Dia Raja lahir. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa
puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi, berikan yang terbaik. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Bahwa Dia satu-satunya juru selamat kita. Ini kami Tuhan, serahkan hidup kami, biarlah Engkau yang menjadi pusat dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya, meyakini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Satu-satunya Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Allah Surah Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Mari nyanyikan bersama-sama. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia,
Mari semua kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami berdoa biar ada anugerah firman-Mu yang menguatkan setiap kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu dan kami boleh menghidupi apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa malam hari ini dimanapun kami berada, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tuhan, firman-Mu menuntun kami ke tempat-tempat yang tidak mungkin kami bisa ada di sana kalau bukan firman yang menguatkan setiap kami. Malam ini kami rendahkan hati kami untuk terima yang datang daripada Tuhan, yang kami percaya tidak mungkin dunia ini bisa memberikan dalam kehidupan kami. Bapak, segarkan setiap kami. Kalau kami sudah beraktivitas dari pagi, malam, dan sore hari ini, segarkan setiap kami. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami tahu firman menguatkan kami, menyegarkan kami, membawa kami kepada hal-hal yang jauh lebih besar bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur, dan mari setiap kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat sore semuanya, salam sejahtera, salam kenal, dimanapun saudara berada. Saya bersyukur buat satu kesempatan yang bisa diberikan buat saya pada hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Saya melihat banyak sekali yang hadir dan saya percaya ini adalah sebuah awal pergerakan besar. Secara khusus untuk saudara-saudara yang ada di Jawa Timur, saya berdoa biar ini menjadi satu momen. Bahkan saya berdoa lahir sebuah pergerakan dari saudara sampai kepada bangsa-bangsa. Saya berdoa suatu saat bangsa-bangsa akan datang ke tempat saudara untuk belajar sesuatu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus lahir orang-orang terbaik yang akan menjungkir balikan dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari buka hati kita, persiapkan hidup kita. Percayalah bahwa satu perkataan yang datang dari Tuhan sanggup mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Satu ketika seorang prajurit berkata kepada Yesus, ucapkan aja satu kata, maka dia percaya itu sanggup mengubah begitu banyak hal dahsyat dan luar biasa di dalam masa depan. Dan hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita tahu ada satu tema yang saya mau mengajak kita baca sama-sama dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Dan saya percaya ini datang dari Tuhan. Saya percaya yang datang dari Tuhan pasti akan membawa sebuah ledakan yang dahsyat dan luar biasa juga bagi setiap kita. Mari buka dengan saya 1 Petrus 2 ayat ke-22. Saya mau mengajak kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Oke, ayat tema kita, tunggu 1 Petrus, ini 1 Petrus 1, boleh tolong 1 Petrus 2. Ya, lalu ayatnya yang ke-22. Tunggu sebentar, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. 1 Petrus 2. Oh, tunggu. Ini 1 Petrus 1 atau 1 Petrus 2, benar ya? Oh, maaf. Saya salah, maaf. Saudara, ayat tema kita. Ya. Maaf, ada kesalahan sama saya. Ya. Ayat yang berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini dia. Ya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Ternyata mengamalkan satu kasih persaudaraan membutuhkan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Jadi bukan membangun satu effort kepada satu sama lain, tapi membangun sebuah sikap atau attitude yang baik kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita kasihi. Apa yang terjadi di hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan apa yang akan terjadi hubungan kita dengan sesama. Itu sebabnya kita harus memberi ruang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan dan batin kita, sehingga lewat hubungan itu terbangun satu kekuatan yang besar, sehingga kita mampu untuk bisa berinteraksi dan membawa blessing dan berkat dan dampak tentunya kepada sesama. Jadi jangan keluarkan kekuatan kita untuk membangun kasih persaudaraan, bangunlah kekuatan kita dalam ketaatan kita dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk bisa mengamalkan kasih persaudaraan kepada yang lain. Nah saudara, saya percaya Yesus datang gak mungkin gak bawa sesuatu. Yesus datang tidak mungkin dengan tangan kosong. Yesus datang membawa satu realita baru yang saya percaya realita ini menjungkir balikan paradigma yang ada di dunia ini, saudara. Saya merenung banyak Natal terakhir bukanlah Natal yang mudah buat setiap kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya apa yang terjadi di belakangan ini merupakan salah satu cara Tuhan menguatkan setiap kita. Tapi Natal yang diizinkan lahir Juru Selamat 2000 tahun yang lalu dan juga di dalam hati kita, pastilah membawa satu realita baru dalam kehidupan setiap kita. Realita apa itu, saudara? Realita bahwa kita dicintai, kita dikasihi, kita diingininya dengan kuat, kita dikasihinya dengan cinta yang ekstrim, ya, cinta yang sejati. Saudara, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tata surya, bima sakti, itu dalam kedaulatan yang sempurna. Tuhan yang sempurna memutuskan untuk mencintai kita. Saudara, kita harus tahu betapa Tuhan sangat mengingini kita. Betapa Tuhan sangat ingin bersama-sama dengan kita. Betapa Tuhan mau senantiasa bersama-sama dengan kita. Lalu saya renungkan, saudara. Natal adalah satu peristiwa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Satu peristiwa yang mengguncangkan menurut saya. Kenapa? Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Bukan hanya bagaimana manusia mencari dan menemukan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan beragama di muka bumi ini, maka kita akan melihat bagaimana manusia mencari Tuhan. Manusia mencari Tuhan pagi hari, siang hari. Manusia mencari Tuhan. Manusia haus akan Tuhan. Dan manusia mencari untuk menemukan Tuhan. Gitu. Tapi Natal menunjukkan hal yang berbeda. Natal menunjukkan bukan hanya manusia yang mencari Tuhan. Tapi Natal juga menunjukkan bahwa Tuhan yang juga mencari dan menemukan manusia. Saudara, saya percaya ini hanya ada dalam sebuah iman kekristenan. Bahwa bukan manusia aja mencari Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mengerahkan kekuatannya. Mengerahkan seluruh apa yang dia punya. Untuk mendapatkan dan menemukan. Ternyata kebersamaan sejatinya adalah kebersamaan bagaimana Tuhan semesta alam dengan kita, orang-orang yang dicintai dan dikasihinya dengan begitu dalam, dengan begitu kuat, dengan begitu dahsyat. Saudara, kita mesti bersyukur. Nih, perhatikan baik-baik. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Ketika banyak orang itu sedang berusaha supaya bagaimana mereka bisa masuk surga atau ada di surga. Ketika hari ini kalau saudara lihat bagaimana banyak orang berusaha untuk berbuat baik sehingga tidak masuk neraka lalu bisa masuk surga. Yang punya surga memutuskan meninggalkan surga untuk kita. Untuk menunjukkan pesan penting ini. Kita lebih penting dari surga.
Tahukah teman-teman bahwa surga nggak ada artinya tanpa kita? Dia bisa di surga. Tuhan itu berhak memilih tinggal dimanapun. Di surga yang indah, di bangunan yang indah, di tempat yang paling indah, di bangunan yang paling indah. Tapi dia memilih untuk tinggal di dalam kita, bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Itu sebabnya di dalam kitab Filipi dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menebus dosa kita. Saudara bayangkan, kita yang berontak, dia yang dihukum. Kita yang bersalah, dia yang dipaku di atas kayu salib. Kita yang melanggar, dia yang harus menanggung dosanya. Karena cinta. Saya berharap kita berjuang supaya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Natal harusnya menjadi satu refresh di mana kita sadar bahwa Tuhan rindu lahir. Dia pilih kita. Dia pilih kita. Saudara, satu kali saya merenung, kadang saya merenung dalam air mata. Apa menariknya saya? Apa yang buat sampai Tuhan tertarik sama saya? Kadang-kadang saya rasa tidak ada yang menarik. Gitu. Saya kadang masih berbuat begitu banyak hal, tapi ternyata saya harus menghadapi satu realita. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Saudara nggak bisa bantah realita ini. Karena kebaikan dan cintanya Tuhan yang dalam. Sehingga dia selalu memanfaatkan semua momen untuk mendapatkan dan menemukan cintanya sama kita. Saudara, sedikit pengalaman apa yang terjadi sebelum saya kenal Tuhan. Seorang pecandu selama 9 tahun yang berjuang untuk bisa pulih. Lalu mengalami satu frustasi yang cukup panjang karena gak bisa pulih dan sembuh gara-gara narkoba. Satu kali saya ikut retret dengan harapan saya bisa pulih. Tapi yang terjadi adalah karena memang kenakalan saya, akhirnya dari 3 hari retret, hari kedua, saya dipulangkan panitia. Gitu, karena takut merusak domba yang lain gitu. Pertama saya dibilang kayak Paulus, kedua saya dibilang kayak Yunus, lalu ketiga saya dibilang kayak Yudas Iskariot. Jadi saya dipulangin gitu. Teman-teman lain lanjut sesi, saya dipulang paksa, teleponin taksi saya pulang. Saat itu saya down, saya kecewa banget. Hati saya tuh kayak, mana kesempatan saya bertobat gitu. Ya udahlah, saya main sama teman-teman saya yang lain dan akhirnya satu kali saya didapatkan overdosis di satu tempat. Jadi saya ditemukan dengan kondisi mulut saya sudah berbusa, badan saya sudah biru dan kaku. Kata teman-teman waktu itu udah nggak ada napas gitu. Jadi diangkat rame-rame, lalu saya dibuang di got. Jadi satu pagi saya bangun dari got, bener-bener got gitu ya, comberan gitu, karena orang takut gitu. Lalu ketika saya bangun dari got, mungkin orang lihatnya orang aneh. Lalu saya berpikir dan merenung, surga nolak, neraka juga nolak. Orang gereja nggak ngertiin saya, orang dunia juga nggak ngertiin saya. Gitu. Lalu saya berpikir, lalu beberapa waktu kemudian saya masuk kamar saya ambil 1 gelas racun serangga. Saya ada di titik paling rendah dalam hidup saya. Saya membayangkan bahwa ya inilah akhir hidup saya yang memang begini kali. Memang sudah sepantasnya saya mati. Saya merenung, saya tidak mungkin bisa ada di satu tempat seperti yang lain. Saya menangis, saya kepengen punya masa depan, saya kepengen bisa kuliah, bisa seperti yang lain. Tapi nasib baik tidak turun atas saya, sudah. Akhirnya saya minum 1 gelas racun itu dan saya tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Saudara, beberapa jam kemudian, saya kaget setengah mati. Waktu saya bangun, saya nggak kenapa-napa. Di situ saya berlutut, saya nangis, saya sampai nangis kayak anak kecil. Saya bilang gini, saya udah di titik paling rendah, tapi Tuhan nggak lupa sama saya. Ternyata Tuhan nggak cuma sayang orang yang rajin ke gereja aja, Tuhan juga mengasihi sampah model saya.
Saudara, makanya kalau orang tanya, siapa Yesus buat saya? Saya akan bilang gini, dia itu pemulung saya. Kamu kok nyamain Tuhan kayak pemulung? Kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Saya tahu persis rasanya di bawah. Saya tahu persis rasanya jadi sampah. Dan saya tahu persis ketika saya jadi sampah. Dia mendapatkan dan menemukan saya. Dia memulihkan saya, dia menyembuhkan saya. Ketika saya udah nggak mampu lagi cari Tuhan, Tuhan yang mencari dan menemukan saya. Itu sebabnya, saudara, malam hari ini ada Tuhan yang juga rindu mendapatkan cinta kita, hati kita. Dimanapun saudara berada, ada cinta yang sedang bergelora untuk mendapatkan kembali. Kalau saudara hari ini hatimu kering tawar, kalau saudara datang hari ini, engkau sedang merasa jauh dari Tuhan sebenarnya. Dengar baik, ini adalah waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kalau saudara sadar, sebenarnya saudara sedang jauh dari Tuhan. Ibadah malam hari ini untuk saudara. Izinkan cinta dan tangannya yang berlubang itu kembali mendapatkan dan merangkul, memeluk hati dan batin kita. Sehingga kita tidak lagi merasa sendirian. Kita tidak lagi merasa ketakutan. Kita tidak lagi merasa kesepian. Tapi biarkan malam ini pesan Natal memenuhi hati kita dengan bejana cintanya yang dalam. Saya berdoa selesai ibadah pada malam hari ini, dimanapun saudara berada, terutama saudara seorang leader, saudara seorang pemimpin yang tidak mudah menjalankan roda pelayanan hari-hari ini. Saudara digempur dari berbagai hal. Saya berdoa malam ini jadi momentum kekuatan dan kebangkitan di dalam kehidupanmu. Ya, Tuhan berbicara buat saudara. Ya, malam ini dibuat khusus buat saudara yang lagi merasa capek, yang lagi merasa ragu, yang lagi merasa takut, yang lagi merasa sendirian. Malam ini khusus buat saudara. Dia datang menghampiri saudara. Salah satu bukti Tuhan masih mencintai dan masih punya rencana besar atas hidup saudara adalah acara malam hari ini diizinkan dibuat untuk saudara dimanapun saudara berada. Saudara dicintai, saudara tidak dilupakan, dan ingat, saudara bukan kopian murahan orang lain. Saudara unik, saudara utuh, saudara spesial, saudara dahsyat. Yang setuju katakan amin. Itulah pesan Natal, di mana realita Natal memenuhi batin dan kehidupan kita. Saudara, kabar paling baik yang bisa diterima oleh seluruh orang, apapun agama dan kepercayaannya, bahwa dia tidak dilupakan. Dia dicintai. Dia diingini oleh seorang pribadi yang penuh cinta. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lahir di dalam hidup dan batin kita. Sekali lagi yang setuju, katakan amin. Dimanapun saudara berada, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang mampu mencintai kita dengan kekuatan cintanya yang dalam. Nah, saudara, kenapa cintanya begitu besar dalam kehidupan setiap kita? Kenapa sangat penting dalam hidup ini? Untuk memprioritaskan pesan ini. Saudara, banyak orang menjadi blunder, terlibat dalam begitu banyak pelayanan, pekerjaan, dan aktivitas, tapi akhirnya kelelahan, seperti tukang roti mati kelaparan. Banyak orang kehilangan Tuhan dalam Tuhan. Banyak anak muda kehilangan Tuhan dalam pelayanan, kehilangan Tuhan dalam berkat Tuhan, kehilangan Tuhan dalam pergerakan, kehilangan Tuhan dalam jawaban-jawaban doa. Di malam ini, mari kita teduhkan dan refleksikan hati kita kembali bahwa, ya, saudara diingini dan dicintainya dengan begitu dalam. Kenapa? Kenapa dia memilih dan mencintai saudara? Karena ada satu kepentingan yang saya berdoa saya bisa menyampaikan ini dengan baik. Supaya saudara mampu mencintai apa yang Tuhan cintai.
Saudara, kalau saya tanya, ya, ada 147 partisipan. Saya nggak tahu, ada grup-grup nobar bareng, saya nggak tahu jumlah malam ini berapa. Tapi saya yakin kalau saya tanya, apakah saudara mencintai Yesus? Saya yakin semua akan berkata, ya. Itu sebabnya saya ikut ibadah malam hari ini, karena saya mencintai Yesus. Saya juga mencintai Yesus. Saya yakin kita semua mencintai Yesus. Tapi tahukah saudara, ada satu konsekuensi ketika kita memutuskan mencintai Yesus. Apa itu saudara? Mencintai yang Yesus cintai. Saudara tidak bisa hanya memilih mencintai Tuhan. Saudara menangis di hadirat Tuhan. Saudara melayani Tuhan. Saudara gak pernah terlambat. Saudara kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saudara gak bisa mencintai Tuhan. Tapi saudara tidak mau mencintai orang-orang yang Tuhan cintai. Saudara, penting dalam hidup ini memiliki kemampuan untuk mencintai apa yang Tuhan cintai, terutama mereka yang melukai hati kita, menyakiti hati kita, mereka yang pernah mengkhianati kita, mereka yang pernah membuat kita trauma, mereka yang pernah merugikan, mengambil keuntungan, mereka yang pernah menyakiti dengan begitu dalam hati kita. Saudara dengar baik, bertumbuh itu bersama. Kenapa kasih persaudaraan itu menjadi satu pesan penting? Karena tidak ada pertumbuhan tanpa kebersamaan. Saudara harus bersama untuk bisa bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan tanpa kebersamaan. Tetapi kebersamaan yang dimaksud adalah bukan bersama dengan orang-orang yang sama. Saya ulangi. Bertumbuh adalah bersama. Kebersamaan yang dimaksud adalah bukan bersama dengan orang-orang yang sama aja. Saudara harus mau dan belajar untuk tetap bersama dengan orang-orang yang tidak sama. Saudara dengar baik. Begitu banyak perpecahan terjadi di internal pelayanan karena kita gagal bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang lain dengan kita. Orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kita. Saudara, di area mana kita sangat membutuhkan Tuhan? Ketika Tuhan menempatkan kita di orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara bayangkan, firman berkata seperti ini. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika kamu ditampar pipi kanan, bangunlah persahabatan dengan orang yang nampar pipi kanan. Wow, itu kontra logika. Itu pasti dikatakan bodoh orang-orang yang kenal Tuhan. Membangun persahabatan yang tulus dengan orang yang menampar pipi kanan kita. Dengan cara memberi pipi kiri kita. Kadang Tuhan izinkan ada rasa sakit demi persaudaraan dan persahabatan. Demi semangat saling mengasihi. Saya berdoa, kita adalah angkatan yang akan mewujud nyatakan sebuah persaudaraan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus perlu semangat dan understanding ini, saudara. Bersama tidak harus sama. Ketika kapan, saya percaya ini waktunya anak-anak muda menjadi berkat, bukan hanya untuk kalangan sendiri. Ini waktunya anak-anak muda bergerak untuk semua kalangan. Saudara, cinta dan kasih Tuhan tidak pernah untuk kalangan sendiri. Cinta dan kasih Tuhan tidak pernah untuk hanya golongan sendiri, agama kita sendiri, komsel kita sendiri, gereja kita sendiri. Tidak. Saudara sadar bahwa Tuhan tuh mencintai semuanya. Jadi kita mesti belajar mencintai semuanya. Berapa waktu lalu ada satu konten di YouTube yang saya kerjakan bersama sahabat saya. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Ya, sahabat saya ini sedang menjalani proses rehabilitasi karena kasus narkoba. Ya. Nah, sahabat saya ini adalah seorang agnostik. Dulunya Kristen percaya Yesus, akhirnya keluar dari Kristen,
lalu memutuskan menjadi seorang agnostik. Dia tidak percaya lagi sama Yesus. Nah, saya bersahabat, bahkan bisa buat konten bareng. Bahkan tetap bisa bersama, sekalipun nggak sama. Jangankan sama yang agama lain. Yang nggak beragama pun, kalau kita renungkan dan resapi firman, kita tetap mampu hidup bersama. Saudara, banyak orang kadang-kadang melakukan hal ini. Ketika ada dalam satu komunitas, mungkin masing-masing berdoa seperti ini. Oh Tuhan, jangan kirim orang yang model kayak gini. Pak, saya paling nggak bisa ketemu dengan orang yang model kayak gini. Jauhkan dalam nama Yesus orang-orang kayak gini. Supaya komsel kita bahagia, supaya komunitas kita bahagia, supaya semua kita ini baik-baik aja, maka mari jaga semua homogennya, semua kebersamaannya. Saudara, kita perlu bertumbuh. Dan tidak ada instrumen lain. Saya kasih contoh. Saudara, di Jakarta tuh ada budaya namanya ondel-ondel. Ondel-ondel ya. Saudara tahu gak? Saya yakin saudara tahu. Nah, saya udah nikah. Istri saya paling tidak suka ondel-ondel. Kalau ada ondel-ondel sebagai suami yang baik, saya harus jaga atmosfer di sekitar istri saya. Radius 200 meter tidak boleh ada ondel-ondel. Karena dia akan bete, dia akan kesel, dia akan marah. Dia pokoknya sangat tidak suka dengan ondel-ondel itu. Kalau dengar lagunya, apalagi ngelihat wujudnya, waduh, itu jangan deh. Jadi sekali lagi, sebagai suami yang baik, saya harus menjauhkan semua bentuk dan atribut ondel-ondel. Steril dari rumah tangga saya. Istri bahagia, suami juga bahagia. Gitu. Lalu kami punya anak, namanya Mieko. Anak saya bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, pas 3 tahun. Anak saya mulai kelihatan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Dan saudara tahu apa yang dia paling suka? Ondel-ondel. Dia suka banget dengan ondel-ondel. Dia kalau lihat ondel-ondel tuh kayak terobsesi banget. Dia bisa ninggalin mainannya, dia bisa ninggalin semua untuk cari ondel-ondel dan ada di dekat ondel-ondel itu. Ondel-ondel kayak berasa di hadirat Tuhan buat anak saya itu. Suka banget. Bahkan saya sering ajak ke kelurahan, karena di kelurahan ada ondel-ondel itu, budaya Betawi itu. Pokoknya anak saya happy banget kalau udah ketemu yang namanya ondel-ondel. Dan tahukah saudara, tanpa tumpang tangan, tanpa KKR, tanpa doa pelepasan, tanpa support system yang besar, istri saya tiba-tiba tidak takut lagi sama ondel-ondel. Kenapa? Karena kalau dia cinta anaknya, dia harus belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Tips kalau saudara nanti sudah menikah. Kalau saudara sayang sama suami, cintai yang suami cintai. Kalau saudara sayang istri, saudara harus belajar cintai yang istri cintai. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di situ kita berubah. Kasih persaudaraan punya pemaknaan perubahan dan pertumbuhan. Saudara, itu sebabnya kita tidak boleh alergi dengan orang-orang yang berbeda. Berbeda doktrinal. Nih ya, saya ngomong apa adanya. Ketika masa pandemik, banyak ya, akhirnya semua banyak online. Dan saudara tahu, ketika banyak orang mau bereksis di online, ternyata gini, kalau saudara buka YouTube, yang paling rame itu pasti debat agama. 5 kesalahan doktrin A, nomor 4 akan buat Anda tercengang. Wah, gitu kan. Itu kayak orang tuh kayak terganggu banget dengan perbedaan. Maka saya mendorong saudara, kita nggak boleh alergi dengan perbedaan. Kita harus bisa tetap utuh tanpa terkontaminasi. Bahkan kita tetap harus bisa mengasihi orang-orang yang berbeda. Maka saya percaya, saya berdoa, TPA Jawa Timur jadi berkat, bukan hanya untuk kalangan sendiri aja. Saudara jadi berkat untuk semua kalangan, semua segmen. Saudara jadi berkat buat semua agama. Saya belakangan dapat kesempatan untuk berbicara di portal-portal yang kata orang, wih itu sebuah pencapaian. Di podcastnya Om Deddy Kobuser, Ari Lasso, Daniel Mananta, Onat Leonardo, Majelis Lucu Indonesia, dan sebagainya. Dan saudara tahu bahwa
Satu, itu bukan pencapaian. Kedua, adalah natural bahwa kita tuh punya yang mereka butuhkan. Itu makanya kasih persaudaraan harusnya pertama menghentikan semua pertengkaran yang tidak perlu di internal. Berbeda itu bukan musuh yang harus disingkirkan. Berbeda itu bukan ancaman. Berbeda itu satu kekayaan gitu loh. Makanya saya belajar bersahabat dengan mantan Kristen pun, bahkan yang tidak punya agama. Dan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan besar. Dan membuka begitu banyak mata dan telinga kepada kedaulatan Yesus yang sempurna dalam kehidupan. Gitu. Jadi, ya, harusnya kita mulai masuk dalam ranah persahabatan, bukan perdebatan. Makanya saya memilih bersahabat, bukan berdebat. Kalau kita sibuk berdebat, kita nggak punya waktu untuk mengasihi. Kita nggak bisa punya waktu untuk bisa berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Gitu. Itu sebabnya kenapa penting banget saya lihat, wow, Tuhan bicara lewat visi, pesan Natal yang ada, saudara. Karena dia harusnya kita berdiri menjadi terang dan garam, gitu. Bukan untuk mendebat, menghancurkan, menyingkirkan, membuat kita itu lebih baik, tapi kita merangkul, mencintai, mengasihi, berdampingan, mengampuni, gitu. Dan itu menjadi satu kekuatan kita, sehingga kita bisa jadi berkat. Orang apapun agamanya demen aja deket kita, ya. Orang apapun kepercayaannya demen aja. Orang gak punya agama juga demen sama kita. Jangan sampai hidup kita dimanapun kita berada, orang males gitu. Orang malas dengan kita, orang malas berinteraksi dengan kita, orang sepertinya melihat kita tuh eksklusif, mau menang sendiri, kepengennya merubah orang, tapi diri sendiri gak mau berubah. Saya percaya ada urapan dan hadirat Tuhan yang memampukan kita anak-anak muda jadi berkat untuk semua kalangan, semua golongan. Dan sekarang waktunya kita memutuskan bersama, tidak harus sama. Ingat satu perumpamaan ketika ada lalang dan gandum, lalu murid-murid berkata, "Guru, apakah kita perlu potong lalang ini?" Lalu Yesus berkata, "Jangan, nanti gandumnya ikut kepotong. Biarkanlah mereka bertumbuh bersama." Mari bertumbuh 2022. Bertumbuh bersama-sama, tapi tidak selalu harus dengan yang sama. Bersyukurlah untuk semua yang sama. Mari berinteraksilah dengan yang tidak sama juga. Karena yang tidak sama bukan berarti tidak bisa membuat kita bertumbuh. Yang tidak sama akan memperkaya kita akan rasa. Itu sebabnya mari perkuat iman dan kepercayaan kita sehingga kita bisa bersama. Saudara, sekalipun saya mau tutup dengan ini. Ya, minta maaf, ada di tempat saya hujan, jadi agak ini saya berharap saudara bisa konsen. Termasuk mereka yang melukai, menyakiti, merugikan kita. Termasuk mungkin kalau saudara ngerasa ada orang tua, ada pemimpin, ada tetangga, atau siapapun yang pernah melukai hati kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tetap bisa berdampingan. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Umur 12 tahun, saya itu seorang atlet olahraga tenis. Dan waktu saya umur 12 tahun, di antara teman-teman yang lain, saya itu tidak tahu bahwa ternyata pelatih tenis saya seorang yang punya orientasi seksual menyimpang. Singkat cerita, umur 12 tahun, saya mengalami pelecehan seksual. Saya disuruh tidur di kamarnya, lalu dia lecehkan saya. Selama 1 malam dia merusak begitu banyak hal, terutama mental saya, dengan cara dia melecehkan saya secara seksual. Saudara, sejak hari itu, saya mandi bisa 20 kali sehari. Saya jijik dengan diri saya. Orang itu menghancurkan semua gambaran saya tentang cinta, tentang keluarga, tentang Tuhan, tentang sahabat, rusak sehancur-hancurnya. Hari itu kayak batin saya itu pecah berkeping-keping. Dan saya ngalami banyak mimpi buruk, traumatik, dan sebagainya. Itu sebabnya saya kena narkoba dari kelas 1 SMP. Saya ngalamin begitu banyak hal. Bahkan saya merasa diri saya berubah jadi monster. Yang gampang menyakiti, mau pernah bakar rumah, bakar gereja, pukul orang, nodong, dan sebagainya.
saya nggak bisa atasi satu luka yang, ya saya bisa bisa ketawa-ketawa, tapi waktu luka itu muncul, seakan saya nggak punya kekuatan atau daya menyembuhkan rasa luka yang begitu dalam. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan kasih Yesus. Waktu Yesus lahir di dalam hati saya, kasihnya begitu penuh dan berlimpah. Dan kasihnya lebih kuat dari orang-orang yang pernah melukai saya. Hari ini saya pulih, saya sembuh. Saudara, orang yang dilukai akan cenderung melukai orang lain. Orang yang disakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Orang yang dipulihkan akan cenderung memulihkan orang lain. Orang yang dipulihkan akan cenderung memulihkan orang lain. Saudara dengar baik-baik. Kalau saya nggak tahu ya, tapi kalau kita buka mata, begitu banyak pelayanan gereja porak-poranda karena perpecahan yang nggak ada ujung. Bahkan dalam keluarga pun terjadi perang dingin, tidak bicara dan sebagainya. Musuhan, saling sindir, saling serang, saling kasih image, saling klarifikasi, nggak ada ujung. Tapi saya berdoa malam hari ini, mari kita tebarkan cinta dan kasih yang tulus. Mari anak-anak muda, secara khusus teman-teman yang ada di Jawa Timur, jadilah teladan untuk anak-anak muda di Indonesia. Jadilah teladan dalam kesatuan hati. Jadilah teladan dalam kesederhanaan batin yang mau berkolaborasi sekalipun sama. Jadilah teladan dengan tetap menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadilah teladan dengan tetap memutuskan bersama sekalipun tidak sama. Saya percaya pelayanan ke depan, gak lagi bicara soal jumlah program aja. Pelayanan ke depan tahun 2022 adalah bagaimana kita berpenetrasi kepada masyarakat, kota, dan bangsa. Anak muda ingat, muara pemuritan itu kota dan bangsa. Suatu saat kita akan mengerahkan kekuatan kita untuk membangun di luar tembok. Untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Itu sebabnya menu utama cinta kasih dan persaudaraan itu akan disambut oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Mari aktif, bukan hanya positif, tapi aktif untuk membangun persaudaraan. Saya tahu ini momen yang besar untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur, gereja lokal masing-masing. Saya percaya Tuhan akan percayakan begitu banyak hal, begitu banyak perkara besar, jiwa-jiwa baru, dan saya percaya terang dan garam senantiasa menjadi identitas kita anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak hanya bergerak hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kalangan kita sendiri, tapi kita bisa jadi bergerak, jadi garam, jadi jawaban untuk semua kalangan. Dimulai dari cintanya yang besar atas setiap kita. Mari kita satu dalam doa, teman-teman boleh rapikan Alkitabnya, dan kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kalau malam ini kami datang dengan perasaan ketakutan, kesepian. Kalau hari ini mungkin kami merasa kesepian sekalipun di tengah keramaian. Marah, kecewa, sakit hati. Mungkin kami memulai dengan tahun ini dengan satu perasaan yang bukan dari Tuhan. Aku berdoa malam ini dimanapun kami berada, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Peluk dengan kasih-Nya. Aku berdoa biar cinta yang dari Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka. Biar mereka pulang malam ini, mereka rasa bahwa Immanuel, Tuhan yang bersama dan beserta kehidupan kami. Angkat semua perasaan yang bukan dari Tuhan. Lepaskan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kami berdoa agar kami juga boleh saling mengasihi satu sama lain. Kalau ada hal-hal atau orang-orang yang harus kami ampuni, malam ini anugerahkan kami kemampuan ya Tuhan. Agar kami boleh melepaskan pengampunan pada orang yang sangat melukai hidup kami.
Kami berdoa, pakai setiap hari, sehingga kami boleh juga bertumbuh, bukan hanya dengan orang-orang yang sama, tapi kami boleh bertumbuh dan jadi berkat dengan orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kami. Jadikan kami berkat dan garam, karena kami adalah garam dan berkat dan terang itu sendiri. Berkati semua pemimpin, berkati semua gereja lokal Tuhan, berkati semua jemaat, berkati semuanya. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, percaya Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami boleh alaskan setiap doa dan ucapan syukur, dan mari setiap kita yang bersyukur dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan semua, terima kasih Tuhan berkati. Mohon maaf kalau ada beberapa gangguan, karena saya lagi dampingin keluarga yang lagi di rumah sakit, jadi saya harus ambil waktunya di mobil, dan banyak gangguan. Sekali lagi, Merry Christmas semua. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan buat saya, semua sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, berharap bisa tatap muka satu saat. Tuhan berkati, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Yeri untuk pelayanannya. Kami percaya, kami diberkati pada malam hari ini. Dan hari ini kita belajar bahwa kita memiliki Tuhan sebagai kasih sejati yang bisa memulihkan hidup kita. Seterpuruk apapun hidup kita, kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Dan sekarang kita akan memasuki waktu untuk memberi persembahan. Coba toleh kanan kiri kalian, baik online maupun offline, katakan it's time to give. Ya, jadi persembahan akan untuk yang khusus yang onsite. Saudara punya amplop di tempat duduk saudara. Nanti akan ada usher yang akan membagikan setelah kita berdoa untuk persembahan. Dan bagi teman-teman yang online, saudara bisa mengirim ke rekening yang tertera di kolom komen. Jadi teman-teman bisa melihat kolom komen di situ, panitia sudah memberikan nomor rekening yang bisa dikirim ke sana. Dan untuk yang nobar bisa mengikuti di tempat nobar masing-masing. Ya, jadi ada dua cara untuk yang onsite, nanti akan via amplop. Untuk yang online mengikuti di tempat nobar masing-masing dan dikirim lewat rekening yang tertera di kolom komen. Kita akan persiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Baik, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak. Dan biarlah apapun yang kami berikan kepadamu semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tapi supaya karena kita sudah memberkati, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Berilah pada
Haleluya. Kita telah memberi persembahan untuk kerajaan surga. Dan kita percaya ketika kita memberi, kita tidak pernah kehilangan. Dan kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Dan sekarang kita akan memasuki bagian dari perayaan Natal nih. Saya ingin ajak kita semua main game. Wah, ada games nih Kak. Ya. Wah, dengar-dengarnya ini hadiahnya ratusan ribu nih. Oh iya benar, hadiahnya sangat menarik. Tapi sebelum itu aku di sini pengen sapa dulu yang ada di onsite nih, sama mau tes semangat yang ada di sini. Coba dong kita bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri dulu semua. Aku mau sapa ya. Shalom. Waduh, masih 20 orang. Shalom. Shalom. Oke. Nanti kalau aku bilang haleluya, teman-teman jawabnya puji Tuhan ya. Oke? Itu pun sebaliknya, kalau aku bilang puji Tuhan, teman-teman jawabnya haleluya. Yang di sebelah situ dulu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, kurang nih, kurang gitu loh. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, yang sebelah sini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang di sini harusnya yang lebih semangat. Ini kayaknya wajah-wajahnya kayak pernah tahu. Oh, ternyata dari gereja aku, Kak. Oh, wow, amazing. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang kita akan main games. Oke, games apa tuh Kak? Jadi perayaan pertama nih, kita akan main games tebak lagu. Wah, tebak lagu. Apa nih? Gimana nuh? Tebak lagu. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan. Ini umum sih di Zoom. Saya percaya banyak dari teman-teman yang sudah tahu. Jadi kita akan mendengarkan potongan lirik lagu yang akan dibacakan oleh mbak-mbak Google Translate. Sulit dong. Ya, nanti Bapak Ibu teman-teman harus menjawab tapi hanya via komen di Zoom. Oke. Jadi buat teman-teman, nih pengumuman tambahan buat teman-teman yang mau main game sehingga bisa cepat balasnya, bisa login di Zoom sekarang. Kami beri waktu 2 menit. Oke. Ya, Join Zoom dulu ya guys. bisa Biar bisa dicari dapet nih. linknya, bisa disebar linknya, dan kemudian bisa masuk dalam 2 menit supaya bisa cepat menjawab. Lihat di grupnya masing-masing ya. Ya, jadi nanti format jawabnya gimana? Format jawabnya di kolom komen, cepet-cepetan, nggak hanya cepet-cepetan, cepet dan bener. Jadi teman-teman tulis nama strip judul lagu. Sekali lagi, nama strip judul lagu. Nah, Berarti harus ini ya, harus cepet, harus benar ya. Kalau misalnya salah ya percuma. iya. Kalau cepet tapi salah, ya kalah. Ini lumayan loh guys. Bisa langganan Netflix ya hadiahnya. Oh iya. Wah, ini benar-benar uang jajan nih. Nah, Nanti setiap yang menjawab benar akan mendapat hadiah berkat senilai Rp50.000. oke. Oke, sudah? Sudah mulai login? Sudah pada login? Yang di onsite udah login? Oke, kami akan tunggu sebentar. Yang sudah katakan amin. Udah guys? Bagaimana multimedia? Apakah sudah bisa lanjut? Tunggu sebentar lagi. Siap. Bentar lagi. Siap. Ayo teman-teman. Mulai login. Personal ya, ini gamenya personal. Tapi mungkin kalau teman-teman di tempat nobar masing-masing, ada yang nggak punya aplikasi WhatsApp atau dan sebagainya, bisa titip jawaban ke admin masing-masing. Jadi bisa dituliskan nama dan judul lagu. Terus send-nya jangan di ini ya, jangan di direct message. Betul. Send-nya di everyone, oke? Send-nya di everyone.
Oke, kita bisa lanjut. Oke, bisa pasang telinganya, bisa pasang fokusnya. Kita akan mendengarkan lagu pertama. Jadi ya guys ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan, panjang. Oke, ini kok belum ada yang jawab ini? Oke, kita hitung ya sampai 3. Yang cepat dan benar akan mendapatkan hadiahnya. Oke, kita hitung bareng-bareng Kak. 1, 2, 3. Oke, wah ini ada Sasya Sungguh Indah. Wah, dari mana ini Kak? Dari GBI Kebun Anggur. Nah, selamat buat Kak Sasa. Congrats buat Sasa. Sekalian mengumumkan buat pemenang. Buat pemenang bisa hubungi kontak person yang ada di poster. Ada namanya Laura dan bisa kontak person aku. Veronica ya. Dan Veronica. Buat pemenang bisa reach out ke kontak person untuk penerimaan hadiahnya. Oke, next. Lanjut nih Kak ya. Siap untuk lagu selanjutnya? Siap dong. Ayo, jangan mau kalah. Oke. Silakan. Yuk Kak. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Ini sudah tadi kau ya. Sahabat dan kau dekat, bahkan sambutlah tiada terukur. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selama. Nah, apa nih guys? Sudah ada yang jawab nih. Loh, jangan dulu, kita mau hitung dulu ya guys. Nanti di jawab ulang ya. Oke? Kita hitung ya. 1, 2, Sudah pada jawab. Ini, yang ngapain kan belum disebut, kan belum dibacain. Oh, sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Maaf ya, kita masih kan udah langsung nih, Ko Chandra. Tapi ini udah terlanjur. Ini aja. Oke, kita hitung sekali lagi ya. Yang tadi udah jawab lagi. Oke? Mohon maaf, jadi harus ngetik lagi ya? Jadi teman-teman jawabnya setelah kita hitung hitungan ketiga. Oke? Hitung ya. 1, 2, 3. Yuk, jawab yuk. Wah, ini dari siapa nih? Wen GBI Rock Mojokerto. Apa yang jawabnya? Tiada terukur. Wah, bener nih Kak? Ini bener apa enggak nih Kak? Ya. Bener? Wen, wah, benar. Selamat buat Kak Wen. Yeay, di sini nggak ada tepuk tangan. Oke. Buat Owen bisa reach out ke contact person untuk penerimaan hadiahnya. Berarti setelah 1, 2, 3 baru boleh cari. Oke, lanjut nih Kak. Untuk lagu ketiga. Jadi peraturannya akan kami pertegas lagi. Setelah hitungan ketiga, baru teman-teman jawab. Setelah kami menghitung sampai 3, baru cepet-cepetan setelah itu. Sebelum dihitung, berarti nggak kehitung. Oke, are you ready? Jangan langsung di send ya. Oke. Musrik. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, jangan di-send dulu. Jangan di-send dulu. Tahan. Dihitung
sampai 3, oke? Diketik dulu aja. Diketik, jangan di-send dulu. Kami hitung dulu baru sampai 3 baru teman-teman send. Formatnya nama dan jawaban. Nama, strip, jawaban. Oke, kita hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar ya guys. Oke. Ini ada siapa? Bos dari GBI Sentro. Ini apa jawabannya? Aku diberkati, benar nggak Kak Nika? benar. Wah, Aku selamat diberkati. buat Kak Bos. Yeay. Yang di Zoom bisa tepuk tangan juga. Oke. Lagu keempat ya sekarang. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Jangan Kau sumber ketik dulu. kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Raja mulia. Oke. Jangan di-send dulu ya. Ketik dulu, jangan lupa formatnya. Kalau nggak ada Jangan lupa formatnya, ya formatnya. sama aja. Oke, kita hitung ya. Hitung dulu guys, jangan di-send dulu ya. Ya. Wah ini ada yang spam ini ya. Namanya juga usaha ya. Oke, nggak apa-apa. Samu baik. Oke. 1, 2, 3. Siapa nih? Ini ada Bernard dari GBI Kristus Gembala. Ajaib Kau Tuhan. Bener gak ini Kak? Ya. Benar. Wah, selamat ya buat Kak Bernard. Oke. Lagu terakhir. Masih ada satu lagu lagi ya? Ada. Multimedia. Oke. Oke. Musrik. Sambutlah Yesus, kemanakah aku dapat sambutlah Yesus. Sebentar. Kasetnya agak rusak, saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kuangkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oke. Nah, oke, udah ready, udah diketik. Udah diketik. Formatnya jangan lupa ya. Nanti ketik send setelah hitungan Ketiga. Oke, langsung aja ya Kak ya. Are you ready? 1, 2, 3. Bentar. Siapa nih Kak? Ini siapa? Dari sini ya. Oke. Ada satu nama yaitu Evelyn, sambutlah Yesus. Oke. Tapi ini nggak ada format gerejanya Kak. Ya, memang enggak ada. Jadi Oke, nggak apa-apa ya. buat kamu, buat Evelyn bisa kontak ke contact person yaitu Veronica dan Laura untuk penerimaan hadiahnya. Oke. Kita selesai nih ibadah belum selesai. Jangan dulu dong, kita masih Jangan banyak dulu. hadiah Masih guys. banyak yang harus dibagi. Oke. Jadi teman-teman sudah isi link di Google Drive ya. Kita mau mengundi 5 dari teman-teman yang beruntung Wah. untuk mendapatkan hadiah masing-masing Rp50.000. Wah, keren banget ya. Kita akan undi one by one oleh multimedia. Oke. Udah siap Kak? Apes. Ya, enggak. Kalian enggak apes. Masih ada yang lebih besar lagi hadiahnya. Kita ada grand prize loh guys. Itu tadi baru bagian awal, tenang saja. Tenang aja. Kita juga ada lomba story terbaik. Nah, ya. tadi kalau teman-teman ngupload story. Tadi sudah nyetori belum? Itu hadiahnya lumayan loh guys. Kak multimedia bisa ditampilkan?
Kita akan tampilkan satu demi satu. Oke, di Zoom sudah ada ya, walaupun di sini belum. Oke, teman-teman pantengin Zoom-nya ya. Oke, dilihatin guys. Oke, bisa di start? Dihitung ya dari kita? Udah, enggak. Langsung. Oke, udah. Oke, ada satu nama. Sebentar. Bentar guys. Bacain. Ada Baracel. GPI Mojopahit. Wah. Congrats buat Baracel. Nanti Baracel bisa kontak ke kontak person. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Next. Oke, lanjut. Nama kedua. Siapa nih guys? Siapa nih? Oke, ini nggak ada namanya, cuma nama gerejanya. Ada nomor teleponnya. Ini ada Hutri Agusno yang bilang ini saya. Oke, buat yang bernama GPI Jalan Selamat Pare dengan nomor telepon yang tertera bisa kontak ke kontak person yang ada untuk penerimaan hadiahnya. Selamat ya. Selamat. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Ada Grace Octavia dari GKJW Sidoarjo. Wah, dari Sidoarjo loh, jauh banget loh. Oke, untuk Grace Octavia bisa langsung kontak ke kontak person untuk penerimaan hadiahnya. Next, nama keempat. Ya, ini tidak bernama lagi ini. Tidak bernama lagi, aduh sayang sekali ya. Namanya Dari GBI Bangkalan. Oke, nggak Oke, apa-apa. untuk nomor yang tertera yang berakhir 710 ini bisa langsung hubungi kontak person. Oke. Selamat. Next, nama kelima. Semoga kali ini bernama ya. Ada Dennis dari GBI Sumeneb. Wah, ini jauh nih. Congrats ya. Congrats buat Dennis, bisa hubungi kontak person yang ada. Oke, sudah Wah. 5 nama yang beruntung. Selanjutnya kita ada apa nih Kak? Oke, buat teman-teman yang sudah post di Instastory, kami mau mengumumkan siapa pemenangnya yang telah dinilai langsung oleh panitia. Tapi sebelum itu kita mau baca-bacain dulu nggak sih? Ya, apakah bisa ditampilkan? Bisa? Kita mau baca-bacain dulu, mungkin ada yang lucu, ada yang menyentuh. Soalnya tema kita ini deep banget loh, one in love. One in love, kita harus selalu bersatu dalam kasih. Iya. Sebentar ya. Oh, buat teman-teman yang ada di Zoom jangan lupa on cam ya. On cam dong guys, supaya kita bisa lihat satu dengan yang lain. Ya, multimedia sedang berusaha menampilkan Instastory teman-teman. Bentar, tunggu. Sabar. Oke. Sudah nih. Udah? Via Zoom ya, via Zoom teman-teman Lihat ya. bisa pantengin Zoom. Dari SZPF_. Nah, dia punya quotes. Aku, kamu, kita, dan mereka mempunyai sisi gelap di dalam terangnya. Tetap berhati-hati dan rendah hati di dalam kasih. One in love. Wah, keren banget sih. Wah, keren. Lanjut Kak. Kita mau lihat yang lain dulu. Ini sebelahnya. By siapa nih? Agung_Adrian 91. Kasihnya dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin. Terus lagi Kak? Coba ini. Ini dari KGC Mojokerto. One in love. Momen Natal
membuat kita sadar bahwa setiap kita dicintai, diingini spesial untuk pribadi yang penuh cinta, yaitu Yesus Kristus yang lahir dalam hidup kita. Wah, keren banget. Keren banget. Kita semua dicintai, kita semua diingini sama pencipta kita. Terharu banget. Selanjutnya dari Nada Musa Putri. Apa nih Kak? Baca ini. Di zoom dulu ya. Kasih Tuhan kepada manusia tak memilih suku-suku bangsa, baik yang miskin ataupun yang kaya. Semuanya terima berkatnya. Mari bersama bergandeng tangan, kita satu di dalam kasih-Nya, saling memberi cinta dan kasih. Kita satu dalam kasih-Nya. Yang percaya katakan amin. Keren banget nih quotes-nya. Keren banget nih. One in love banget ini. Love banget ya. Ada lagi? Ada lagi. Wah, ini dari mana nih Kak? Gak kelihatan nih. Clarissa Grace kayaknya. Ya, Clarissa Grace. Nah, baca Kak. Merry Christmas 2021 dan Happy New Year 2022. Mengasihi bukan menghakimi. Pelihara kasih bukan perih. Karena itulah yang dikehendakinya. Peliharalah kasih persaudaraan, Ibrani 13 ayat 1. Wah, amin. Keren. Mengasihi bukan menghakimi. Ya. Ada lagi? Ada lagi Kak? Nah, ini sebentar lagi kita akan bacain yang menang story-nya ini Kak. Oke? Siap ya semua teman-teman? Sebentar, bisik-bisik dulu. Oke, di antara tadi itu ada yang menang Kak? Yes. Kita bacain ya. Selamat kepada Clarissa Grace. Ya, selamat Clarissa. Buat Clarissa nanti hubungi Kak Vero atau Kak Lora ya. Kak. Congrats. Ini hadiahnya. Hadiahnya berapa ini Kak? Hadiahnya adalah 200.000 rupiah. Wah, keren banget. Congrats ya. Oke. Selanjutnya, kemudian nih, kita punya grand prize. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih guys. Ini yang ditunggu-tunggu kita semua. Di antara semua partisipan yang sudah mendaftar online lewat link, akan ada satu orang yang beruntung yang akan mendapat hadiah jackpot senilai 800.000 rupiah. Dulu guys. Excited nih, ini mulai berdoa Tuhan sama aku ya. Sayangnya panitia nggak daftar juga ya. Ini diundi ya Kak ya? Ya, kita akan menonton undian satu kali lagi. Siapakah penerima yang beruntung ini? 800.000 coy. Oke, semuanya pantengin di Zoom ya. Ya, pantengin ya, ada di Zoom, nggak ada di layar. Oh, enggak ada, maaf. Oke. Siapa nih? Wah, Marta dari GBI Haungawi. Selamat buat Kak Marta. Keren banget sih. Wah, ini beruntung banget nih Kak Marta ini. Iya. Keren banget. Habis berdoa apa tadi malam? Mimpi apa tadi malam ya dapat 800.000? Syafaat ya. Itu adalah berkat Tuhan buat kamu Marta. Jangan lupa hubungi kontak person ya. Nanti kalau nggak hubungi nanti di orang loh. Dia bilang aku lah. Oke. Ada lagi kah ini gamesnya? Sudah Wah, nih. udah. Sudah selesai nih. Sudah banyak hadiahnya. Ya. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya buat setiap partisipan yang hadir, baik yang onsite maupun yang offline. Kita percaya lewat acara ini Tuhan memberkati lewat kita semua. Amin. Ya, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Dan Bapak Suseno akan mendoakan kita semua. Kepada Bapak Suseno dipersilakan.
Bapak Suseno. Sambil menunggu nanti setelah amin, setelah doa berkat, jangan ada yang Berdiri dulu. jangan ada Jangan ada yang yang lift lift dulu, dulu. karena kita akan foto bareng. Oke. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras ya, buat kita semuanya sehingga dapat terselenggaranya acara perayaan Natal kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat gereja-gereja yang menjadi titik nobar sehingga dapat diselenggarakan acara perayaan Natal pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa menerima berkat datang daripada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah perayaan Natal DPA GPI Jawa Timur yang berlangsung pada malam ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang rela Tuhan lahir ke dalam dunia, menjelma sebagai manusia untuk menebus setiap kami yang seharusnya binasa ya Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi generasi muda yang percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengabdikan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat pelayanan daripada Pastor Yeri Patinasarani yang sudah memberkati generasi muda-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan pengurapan, hikmat, pewahyuan yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa generasi muda dapat dimenangkan ya Tuhan. Dan Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami juga bersyukur malam ini Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras ya Tuhan, sehingga dapat terselenggaranya ibadah perayaan Natal pada malam ini Tuhan. Kau sudah akan membalaskan, memberkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Kami percaya bahwa jerih payah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi muda-Mu yang ada di seluruh Jawa Timur ya Tuhan. Bila setiap kami dapat bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, apapun ya Tuhan, kehidupan kami, apapun yang kami punya Tuhan, bila kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih berkati generasi muda-Mu, supaya Engkau pakai lebih lagi Tuhan, menjadi teladan dalam kehidupan mereka, dalam pikiran, perkataan, perbuatan mereka ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan lewat kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, bila kami mengakhiri ibadah perayaan Natal pada malam ini Tuhan, dengan menerima berkat datang daripada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama, dan kita akan menerima berkat datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, apapun yang engkau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil ya Tuhan. Biarlah pada malam ini Tuhan kami rindu menerima berkat datang daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kita semuanya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, generasi muda yang sudah percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Oke, silakan duduk kembali buat yang onsite. Oke, selanjutnya kita akan berfoto bersama ya. Buat teman-teman yang ada di Zoom belum on cam, kita on cam dulu. Oke? Udah? Yuk yang belum on cam yuk. Yang masih belum tuh. Like Generation, terus GPI Titik Rock Nobarok, Sidoarjo, GPI Kebun GPI Anggur, KGC Mojokerto, Zevas, Michelle Angela. Yuk guys. Oke, nanti ini berarti akan ada beberapa slide ya. Yang teman-teman yang ada di onsite bisa ini live aja ya, kita foto di. Ya, sambil menunggu kesiapan teman-teman. Tadi saya ada yang melihat pose nih. Tadi saya lihat di kolom komen
mengatakan yang rindu youth camp, katakan amin. Siapa kangen youth camp? Kak Sam rindu ya? Oke, apakah sudah pada? Oke, udah. Dari GBI Kebun Anggur Dampit, Jessica, Gabriela, Catherine, Michelle, GBI Rock Sidoarjo, ada tulisannya wilayah 3. Deborah, you guys, Keisha, wilayah 8. Oke, langsung aja ya. Ya, Oke. kita akan foto dalam waktu dekat ya. Kita hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. Teman-teman di sini bisa gaya loh. Oke. Tahan dulu ya. Tahan. Lagi ya, kita Lagi hitung ya. lagi ya. Hitung. 1, 2, 3. Tahan ya, tahan. Tahan napas. Tarik nafas. Oh, Tahan nafas. Oke. Oke. Sudah terfoto? Sudah? Bapak multimedia? Oke, aman. Sudah. Sudah. Oke. Wow, sepertinya kita sudah selesai nih, Laura. Kita udah di penghujung acara nih guys. Ya, once again terima kasih buat semua yang sudah hadir. Sampai jumpa di ibadah Natal selanjutnya. Di ibadah Natal tahun depan atau ibadah Paskah. Oke. Apakah ada tambahan dari panitia di belakang? Ada? Ada? Sudah? Tidak ada. Bisa diakhiri? Baik, saya Esther Laura Gloria. Ya, dan saya Lea. Kami berdua mau undur diri. Oke, sebentar, masih ada Belum- pesan. Oh, ada pesan dari ketua Oke, kita. ada tambahan dari Bapak Yance. Oh, commute. Oh, terjadi sebuah, ya, Oke. jadi katanya dari tadi kita ke mute, jadi teman-teman nggak bisa dengar kalau kita berfoto. Buat teman-teman yang nggak tahu kalau kita berfoto, barusan kita berfoto. Dan mari kita ulangi satu kali lagi, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Ya. guys. Oke, semua bisa pose dalam hitungan ketiga, kemudian ditahan. Oke? Oke. Oh, ini udah ada yang gaya-gaya nih. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Dulu, guys. Oke. Bagaimana? Sudah dapat? Sekali lagi ya tuh. Bapak Udah? multimedia? Sudah cukup. Udah, Oke. Udah cukup. Oke, gitu aja. Kami dari MC mengundurkan diri. Dan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. God bless.